Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, marilah kita simak dan kita ikuti bersama Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Dirham SAG MSy. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Izin berdiri. Nah, kalau saya duduk nanti saya yang tidur, bab ibu yang berdiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 10 menit, jam 11 sudah harus berakhir karena saya tahu ibu-ibu sudah kena batu ginjal, kemudian nyut-nyut apa itu. Tapi itu semua dapat pahala besar, amin. Dulu saya majlis kita khidmah nih Pak, duduk 3 jam 4 jam kuat. Tadi udah honyong-honyong, udah habis semua persendian saya, lepas kayaknya. Tapi semua adalah rahmat Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota beserta seluruh jajarannya, Bapak Kiai Haji Sukri Ilyas, Pak Camat, Pak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Akang Kemenak, ini senior saya juga semuanya, Pak Kiai Haji Dr. Irzal Abdullah. Beliau nanti akan menjadi dosen utama. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Ya, beliau luar biasa dengan ilmu, sangat luar biasa. Para Sayyid, Pak Hami, Kahfi, Syekh Umar, kemudian Ketua Basnas, kemudian Ketua Panitia, Ketua Masjid At-Taqwa, Ketua Agama, Ketua Masyarakat, ibu-ibu Majelis Taklim, semua yang berbahagia. Saya singkat saja ceramahnya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena bisa dikenalkan dengan Majlis Zikir Khidmah. Ini Majlis Zikir yang waktu kita kecil, waliullah sudah mengadakan ini. Kita cuma mengambil tongkat estafet aja. Yang meninggal itu mereka tersenyum semua itu, kecuali yang banyak utang. Iya, kadang-kadang ini saya mengasih semangat aja bahwa majlis ini majlis punya aulia Allah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita cuma menumpang tempat yang bagus jadi bagus, amin. Tadi kita naik kapal yang bagus, tidak kehujanan. Kenapa? Kapalnya bagus. Tapi kalau numpang kapal bocor semuanya. Nah ini, jadi tugas Pak Kemenak lah nih. Mudah-mudahan ala khidmah ini jangan bocor Dan insya Allah tidak akan bocor. Karena yang punya wali. Kalau saya yang punya udah habis tenggelam dah. Karena saya bukan wali. Wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Pak Ketua ala khidmah, Pak Kakan Kemenak. Ini luar biasa Pak. Beliau ini kemana aja bersalawat, kemana-mana. Dan jiwanya jiwa salawat. Dulu beliau belum jadi salawatnya, dangdutan. Sekarang udah jadi salawatnya. Saya kalau angkat tangan tuh, kemana-mana Pak Pak Bu Nyai yang saya hormati, kemudian para pimpin tarekoh. Jadi saya mau cepat-cepat aja nih. Pertama, bahwa orang berzikir ini 4 keuntungannya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Pagi-pagi subuh-subuh ke sini. Pertama, keuntungannya wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dia mendapat rahmat kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Kemanapun pergi rahmat Allah. Kalau bisa sampai mati, amin. Iya, nggak ada hidup yang dicari kecuali rahmat Allah, kasih sayang Allah, fadilah Allah. Nggak ada yang bisa dicari lagi. Mudah-mudahan yang ngantuk segera bangun. Udah kuat tuh suara saya ini, nak kuat lagi kita pecah mic ini. Nggak ada. Kul bi fadlillahi wa rahmati. Katakanlah dengan fadilah
dan rahmat Allah. Fawidzalika falyafrahu, engkau akan hidup berbahagia. Bukan dengan duit yang banyak, bukan dengan rumah megah, bukan dengan kekuasaan, tapi kata Allah, kul, katakan Muhammad, bifadlillah wa rahmatih, dengan fadilah dan rahmat Allah, dengan majlis zikir kau hidup bahagia, mengalahkan segala-galanya. Kau kumpulkan uang, kau bakal mati. Gak ada. Makanya kebahagiaan itu bagi orang penzikir, bisa zikir udah bahagia hidupnya. Kita ini terlalu banyak. Saya ingin bahagia. 1, rekening 1 miliar. 2, apalagi? Rumah megah. 3, mobil mewah. Akhirnya tak bahagia-bahagia. Mobil tak dapat beli, rumah masih reot. Kalau saya bahagia, senang aja ikut zikir, alhamdulillah, tenang. Mudah-mudahan saya mati nanti ketemu para yai-yai orang soleh. Saya cuma itu aja, maka hidup saya bahagia. Saya tak punya bahagia kayak orang-orang yang macam-macam memikirkan gitu, nggak ada. Pikir singkat aja bahagia. Dengan rahmat dan fadilah Allah kita berzikir, bertakarrub, membaca Al-Quran, mendekatkan diri pada Allah. Semoga kita jadi orang bahagia, amin. 1, wa khufat alaihimul malaika, kemana-mana dia akan dikawal oleh malaikat. Kayak Pak Wali Kota itu dikawal oleh ajudannya, kawal. Jadi ibu-ibu dikawal oleh malaikat rahmat, kemana-mana pergi dikawal. Kecuali yang tidak dikawal dalam WC. Nah, kalau dalam WC itu masing-masing lah. Makanya di WC itu jangan melamun. Makanya orang masuk jin itu dalam WC, melamun aja tuh. Masuk jin WC namanya. Nah, kemudian yang ketiga, ini untungnya orang berzikirnya, alhamdulillah. Makanya nanti mudah-mudahan nanti yang ketiga ini nggak muat lagi nih, penuh nanti ini. Yang manakib ketiga nggak muat nanti Pak Ketua. Nah, yang ketiga, wa ghafara, dan Allah mengampuni dzunubihi indah, semua dosa-dosanya. Nih, mantap kan? Apa kurangnya lagi itu? Nanti kalau pulang diampunkan dosanya, dikawal oleh malaikat, kemudian dikasih rahmat dan fadilah Allah. Yang keempat, ingat, wa dzakara fi ma'indah, dan sekeliling belakang padang ini semuanya selalu mendapat rahmat dan ampunan Allah, dan mendapat rahmat dan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Ini itu yang manfaatnya berzikir. Maka kata dalam manakib tadi itu, ijtami'u, hei jamaah khidmah, berjamaahlah kamu bizikrillah, menyebut Allah, wala tabarraku, jangan sendiri-sendiri, karena kekuatan berjamaah itu menembus langit. Saya bisa juga baca manakib sendiri, cuma mungkin cahayanya remeng-remeng, tapi kalau Gus Pasit dengan kawan-kawan bombah seperti apa itu, lampu sorot. Oh iya betul, lampu sorot, untung diingatin tuh, lampu sorot. Kalau saya kayak kunang-kunang, baca tuh hilang-hilang, remeng. Maka ijtami'u, berjamaah, bersama-sama, berzikir, manakib, kubro, sama-sama, belakang padang, kumpul semua. Niatnya apa? 1, mencari rahmat dari Allah. Nggak ada cari apa-apa, nggak ada. Saya yakin tuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dari rumah, subuh-subuh jam 5.30, naik mobil, turun tuh, naik pancung, kena gelombang, kena angin. Kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan niat yang baik, tak mungkin sampai. Betul? Tapi karena rahmat dan fadilah Allah, niat yang kuat, diridhoi oleh Allah, walaupun hujan, walaupun badai, walaupun mati di tengah laut, akan terlalu berzikir karena enak mati syahid. Cuma tak tenggelam, tak jadi. Mati sehat, amin. Ayo, makanya Pak Kakan Kemenak, Pak Ketua Al-Khidmah PD, Bapak jangan khawatir Kak. Ini Jamaah Al-Khidmah nih, integritasnya mengalahkan segala-galanya ini. Saya sudah saya uji dan menyali orang-orang ini. Tak hujan, tak panas, tak badai, kecuali mati yang memisahkan mereka. Amin. Luar biasa Jamaah Khidmah ini. Padahal saya tahu mereka ini adalah mereka yang betul-betul mengabdikan diri sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 2 menit. Ini baru ceramah beneran nih.
Ini baru ceramah saya yang beneran. Yang tadi baru pengantar. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini sudah tua-tua, maka disampaikan ceramah ini. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri juga. Wa wasyainal insana biwalidayhi ihsana. Allah berwasiat. Ini artinya Allah telah memberikan sesuatu yang sangat penting. Kayak kita mau meninggal, saya wasiat ya, kalau saya meninggal tolong ini wasiat penting, tidak boleh ditinggalkan. Kedua orang tua ihsan, berbuat baik. Maka kalau ada majlis zikir al-khidmah, rajin berzikir. Tidak ihsan kepada kedua orang tua, tidak ihsan kepada gurunya, kualat dia. Cobalah saya tanya ini, ketua al-khidmah, PD, PC. Sebelum menakib ini sudah sowan kan ke almarhum Yai Nabahan kan? Nah, tuh. Dah sowan dia. Ihsan, guru, walidai, bapak toreko, bapak ilmu, bapak kandung, bapak apa lagi yang mau lagi? Coba bilang, bapak angkat, bapak lagi. Sama aja itu, walidayya. Guru, bapak ilmu. Nah ini bapak toreko, sudah suan dia, ihsana, berbuat baik. Almarhum Yai Nabahan senang, senyum, senanglah dia, ihsan, zikir. Tapi yang saya bahas ini, bapak ibu punya orang tua yang melahirkan. Bapak ibu jangan hanya ingat zikir tadi kenapa banyak menangis? Karena bapak ibu ingat orang tuanya telah tiada. Ya Allah, bapakku, ibuku dikubur, lapangkan ya Allah, lapangkan ya Allah. Gitu ihsan. Jadi tidak berzikir itu membawa orang tua. Anakku ya Allah lagi sakit, sehatkan ya Allah. Dibawa. Kata Syaikhul Qadir Jilani, kalau kau berzikir, bawa aku, bawa aku, minta kepada Allah, bawa aku, jangan sendiri-sendiri. Ayo sama-sama. Apa kurangnya tuh? Merinding manakib. Saya berdoa juga setiap malam, tapi nggak kayak gini. Zauknya nggak rasa. Betul tak saya ngomong nih? Betulkan aja lah ya. Jangan dibetulkan. Enggak, memang kita ini menzikir masalahnya. Zauknya beda. Tanya Pak Kiai Rizal tuh, jauh-jauh dari Tanjung Pinang ke sini, ingin dapat zauk rasanya. Sama-sama makan durian, tapi satu duriannya berasa nikmat, satu lagi tak nikmat. Rupanya yang makan durian ada sakitnya, sakit asam urat. Oke. Hamalat ummuhu kurha. Ibumu mengandung dengan susah payah. Maka ibu itu karomat. Ibu itu karomah. Ibu itu adalah karomah yang hidup. Ibu itu membuat Anda bahagia. Ibu itu membuat Anda masuk surga. Kenapa? Hamalat ummuhu kurha. Dia waktu mengandung, lah ibu-ibu yang tahu lah. Saya tak pernah ngandung masalahnya. Ibu-ibu tahu. Ibu-ibu yang tahu. Bagaimana caranya mengandung berat ya? Dibawa kemana-mana, bawa drum band, rebang-rebung, masuk angin, kentut sana, kentut sini, macam mana lagi? Wa hamluhu kurha. Dan melahirkannya susah payah. Saya lihat melahirkan ibu-ibu itu megang ranjang sampai patah ranjang. Katanya sampai ratusan tulang urat saraf yang putus. Kalau bapak-bapak megang istrinya aja kuat, emaknya bergoyang ini, lepas juga ini. Macam saya merasakan ada, saya mau melahirkan. Memang Allah karaha itu susah payah, sakit. Nanti ceramahnya yang di terakhir yang intinya ini. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Dan dia mengandung, kemudian kata Allah melahirkan, menyusui selama 30 bulan. Ingat-ingat ya majlis zikir al-khidmah, kita punya ibu, baik hidup maupun mati. Tetap kita ihsan. Doakan tadi, dan bawa tadi doakan. Tadi terdoakan wajah-wajah orang tua kita. Doakan. Kalau belum doakan sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan dapat syafaat orang tuaku dengan majlisnya tadi. Amin. Cepat, jangan tak doakan. Nah ini hatta balagha asyiddah, sampai bapak ibu menjadi cerdas. Jadilah Pak Kakan Kemenak
jadilah Pak Kabak Esra, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak Kapolsek, orang-orang hebat lah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadilah kiai-kiai, ulama-ulama, ibu-ibu jadi orang hebat. Asyuddah. Itu siapa yang membuat hebat? Ibumu. Udah nggak ngantuk kan? Udah. Ini nih yang saya ingin sampaikan. Kata Allah begini. Falamma balagha arba'ina sanah. Kalau sudah umur sampai 40 tahun, coba angkat tangan yang 40 tahun. Mana? Rata-rata 40 ya. Kecuali Pak Zakaria umur baru 20, semangatnya. Oh iya. Awet muda Pak Haji Zakaria. Ustadz Basit baru berapa Pak? 15 ya. Suaranya itu melenting, memikat hati, kayak burung perkutut nomor 1. Ya, ini ciri khas Al-Khidmah. Al-Khidmah ini suaranya bagus, kayaknya ada pemikatnya kayak gitu. Ya, dipertahankan suaranya ya. Kalau suaramu tak merdu, Yai Nabahan marah. Masa suara kayak kaleng diseret-seret, tahu kaleng diseret-seret. Ada. Kalau saya kan tak bagus, cuma bedanya ceramah aja. Izin ya, 2 menit lagi ya, karena nanggung ayat ini. Nah, falamma balagha arba'ina sanah. Kata Allah, kalau kamu sudah masuk umur 40 tahun, kami dengan Pak Yai Rizal, Pak Yai Budi Darmawan sudah lansia, umur kami sudah 55 ke atas ya deh. Saya berapa kira-kira umur saya ini? 18. Ya. Terserah aja lah, yang penting saya besok mati ya. Saya kalau meninggal mungkin sekitar kita 5 tahun lagi lah, bonus ini. Kalau saya kurang rokok 10 tahun lah. Ya. Banyak rokok nih, hisapnya habis ini Pak, bolong. Tapi kadang-kadang kematian itu menyenangkan, karena ingin bertemu sahabat kita, ingin bertemu Allah. Saya sudah banyak ketemu di wali kota sudah, habaib sudah, ketemu Allah yang belum, ketemu Rasulullah belum. Maka kalau saya meninggal nanti, mudah-mudahan ketemu Rasulullah, amin. Apalagi Sayyid Fahmi, coba tanya beliau tuh, bagaimana rasanya kalau beliau ketemu Rasulullah? Gimana, Beb? Sayyid, tak mau jadi ketua Basnas itu. Habib Soleh, bagaimana Anda? Kalau ditanya, kamu ingin jadi ketua Basnas, aku ketemu Rasulullah, pasti milih ketemu. Tapi ketemu Rasulullah harus meninggal dulu. Macam mana? Kok nak hidup pula dah meninggal. Makanya orang, kalau ada orang meninggal tersenyum itu karena dia ingin ketemu kaki kasihnya, betul? Ada orang yang meninggal tidak tersenyum, sengsara, menderita, ya karena dia ketakut ketinggalan semua hartanya, takut yang ditinggalkan kecintanya. Itu bedanya, beda pemikiran. Kalau jamaah al-khidmah meninggal tersenyum, kenapa? Karena ingin ketemu kiainya, ulamanya, orang soleh, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Dia ingin bertemu para nabi, para syuhada, orang soleh, para kiai, ibu bapaknya. Amin. Nanti saya bertemu dengan jamaah al-khidmah di akhirat. Amin. Demam kita ini, senang kali berzikir sama-sama, bertemu sama-sama, pakai seperti sama-sama, di dalam surga sama-sama. Nikmat kali. Apa yang kurangnya? Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik menunggu kita di akhirat, menunggu di alam barzakh. Jadi kalau ada jamaah al-khidmah berzikir, ikut numpang para wali Allah. Nah, kata Allah teruskan ayatnya yang 40 ini amalannya. Tolong doa ini jangan dilepas, baca terus. Rabi auzi ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini kata Allah. Kalau sudah tua, jangan lepaskan doa untuk orang tua ini. Wahai Tuhanku, tancapkan ke dalam hatiku ini selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Bisa berzikir alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah juga, nggak ada masalah. Saya baca menakit tadi itu hebat, namanya wali. Kalau kita kan wali daya. Pak Kakan Kemenak, ingat tak pesan Menteri Agama? Dia tuh tasawuf,
tapi kita baca yang menakib. Intinya dalam menakib itu. Dalam menakib itu gini, kalau ada bala, kalau ada cobaan, kamu anggap itu kebahagiaan yang lazat, yang nikmat. Saya bilang, ini kenapa pula cobaan bala kok jadi nikmat? Kenapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, karena itu datang dari Allah. Karena Allah ingin membersihkan kamu. Karena Allah sayang kepadamu. Karena Allah ingat kepadamu. Karena Allah tak pernah melupakanmu. Tapi kenapa orang ada cobaan, ada bencana, malah keluh kesah? Karena pola pikirnya salah. Ayo angkat tangan. Ada yang sakit? Mudah-mudahan cepat sembuh. Karena Allah sayang kepada Anda. Ada yang tak punya uang? Sabar, karena Allah sayang kepada Anda. Tapi kalau tak kerja tak sayang, itu pemalas namanya. Ya kan? Ada yang kesusahan karena Allah sayang kepada Anda. Jadi saya kemarin lihat Pak Menteri itu ceramah, saya geleng-geleng kepala gini, hebat kali Pak Menteri. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bersyukur dalam keadaan zona aman, banyak uang, sehat badan, mobil bagus, semua fasilitas terpenuhi. Wajar itu, wajar. Tapi kata Pak Menteri, ada orang itu di luar kewajaran, tak punya apa-apa, dapat musibah, dapat cobaan, tapi dia tahu itu cobaan dari Allah. Dia tersenyum dan bahagia. Kenapa kau tersenyum? Karena itu datang dari Allah. Hebat juga. Itu yang dimiliki Jamaah Khidmah. Maka Jamaah Khidmah ini siang malam keliling sana sini. Saya tanya satu orang kemarin, saya tak sebut namanya. Oh kayak orang gila ya. Pagi siang ke sana, bawa ke sana. Apa yang kau cari? Saya Pak Ustadz senang aja, bahagia. Hebat kali budak ini. Itu hebat dia. Jadi orang berzikir itu betul kayak orang gila. Sana sini senang aja hatinya, bahagia. Jadi dia bahagia aja, senang. Nah, jadi auzi'ni an ashkura. Tolong amalkan ayat ini. Tolong dibaca terus. Auzi'ni, tanamkan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya dalam diri saya wa an walidayya. Nah, ini dia. Baru saya sampaikan. Nanti kalau zikir lagi, manakib belakang padang, jangan titip kertas saja, titip duit. Datang! Dengar nggak ada 40 sana ini? Saya panggil, woi datang, gitu. Dengar nggak? Kan orang tua perlu tetesan air mata Anda. Orang tua lihat, ya anakku ada di situ, dia nangis, bapakku, dibantunya lagi tadi 100.000, 200.000, ada aqua. Ya orang tua itu senang kali dia, ya anakku baikna, ya Allah baikna. Dalam tua terima kuasa nak. Kalau tak percaya meninggallah dulu, saya doakan coba. Makanya lihat, ada seorang tua di alam barzah, dia diam aja dalam satu kitab saya baca. Dia senyum aja. Yang lain berebut-rebut. Berebut-rebut cahaya, berebut sana, berebut sini. Orang tua diam aja. Kayak ditanya, ulama itu nanya, "Hei Tuan, kenapa Anda diam saja tidak berebut-rebut cahaya itu?" Kata Tuhan itu kepada ulama itu, "Wahai ulama, saya tidak akan merebut apa yang cahaya yang diberikan di alam barzah itu. Karena anak saya rajin berzikir, anak saya menyedekahkan untuk saya, anak saya baca Al-Quran untuk saya. Saya tidak akan kehilangan, saya dapat terus selamat, saya kenyang di alam barzah." Ayo, terima kasih yang sudah nyumbang manakib kubro. Mudah-mudahan orang tuanya mendapat cahaya di alam kubur, amin. Apalagi datang, amin. Mantap itu. Jadi begitu Pak. Itu bentuk syukur kepada kedua orang tua. Kalau dia masih hidup, sayangi dia, jangan sakiti hatinya. Kalaupun dia ngomong nyanyah-nyanyah, apa nyanyahnya itu? Apa tuh? Namanya sudah tua. Mana kita pun sudah tua pun sembarang aja ngomong, senyum aja. Enggak, jangan dilawan, jangan dibantah, durhaka. Wala taqul lahu ma'uf. Jangan dibantah. Kalau dia beol, cebokkan. Kalau dia nak mandi, memandikan. Kalau dia lumpuh, rawat sampai meninggal. Itu surga. Itu majlis khidmah. Ini ihsana. Kemudian yang kata Allah lanjutnya,
wa an walidaina wa an amala sholihan tardha. Nah ini yang kedua, dah tua ini. Satu, rajin bersyukur, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, beramal yang Allah suka. Saya tanya nih, saksi di yaumil qiyamah, berzikir ini Allah suka atau tidak? An amala sholihan tardha, beramal yang Allah ridho. Hati-hati ya, saya pesan. Nanti satu saat Bapak Ibu diuji oleh Allah, tiba-tiba ada pemulung yang minta duit, compang-camping kehausan, kelaparan. Jangan-jangan ridho Allah ada orang yang fakir itu. Nanti Allah uji, di kiri kanan Bapak Ibu ada orang sakit, Bapak Ibu layani dengan baik-baik, kasih obat, ridho Allah ada di situ. Nanti tetangganya ada yang meninggal, dia takziah, dia kasih uang, dia bantu, dia hibur, ridho Allah ada di situ. Hati-hati Pak. Jadi kita cari semua nih, orang berzikir begini rame-rame mencari rahmat Allah, ridho Allah ada di situ. Taradha yang Allah suka. Jangan yang Allah terima banyak, semua Allah terima, tapi belum tentu Allah ridho. Betul? Ayo, makanya di dalam Al-Quran, wa an a'mala sholihan tardha, dan beramal soleh yang Allah ridho, yang Allah suka. Radhiyallahu anhu wa radu anhum, Allah ridho kepadanya dan ridho kepada mereka semua. Yo cari. Nanti kalau ada orang miskin, bantu, karena keridhaan Allah ada di situ. Nanti ada orang sakit, kasih obat, karena Allah ridho di situ. Ada orang meninggal, takziah, kasih bantuan, karena Allah ridho di situ. Hati-hati Ibu, karena itu masuk surga kita karena Allah. Amin. Nah, kemudian wa min dzurriyyati, dan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Dan yang terakhir, nih, Allah merintahkan kepada kita banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana a'mala sholihan tardha wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Istighfar yang banyak. Dah tua-tua ini amalannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Banyaknya dosaku ya Allah, ampun aku ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah, hatiku sering lupa ya Allah, pikirinku tak kemana-mana ya Allah. Ya Allah, kesibukan terus duniaku, astagfirullahaladzim. Banyak aja istighfar, insya Allah masuk surga. Dan semuanya masuk surga, amin. Umat Islam itu semuanya masuk surga, amin. Itu janji Rasulullah, bukan kata saya. Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat Rasulullah itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau. Liman aba ya Rasul, siapa yang enggak mau itu? Liman nasani, orang yang maksiat kepadaku, yang enggak mau ikut kepadaku. Ini masuk surga semua ini. Nah, nanti jangan coba-coba ya. Dengarin baik-baik ya. Saya tutup pengajian ini ngaji nih. Nanti Gus Pik, Gus Basit, Gus Andi, jangan nanti orang-orang majlis zikir ini ditalkinkan, kacau nanti. La ilaha illallah, Gus Basit ingat Allah, Allah, nanti marah dia itu. Kalau orang sudah jiwanya menyatu berzikir, dibilang ini, tolong jangan ajarin saya, darahku, dagingku selalu menyebut Allah, Allah, nanti jangan kacau. Pula yang talkinnya tak paham. Allah, alamak mati Allah Bandung. Jadi bapak-bapak yang biasa-biasa berzikir ini nanti datang sendiri dia. Mudah-mudahan kebiasaan itu dibawa mati, amin. Amin. Kok nggak kuat? Amin. Nah, jadi mangkana akhiruhu fi ajalihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, dakhala jannah, surga. Jadi ya dikecilkan Allah, Allah, Allah. Itu almarhum Yai Nabhan, gitu kan? Allah, 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 Allah. Wih, mantap kali. Nanti kalau saya meninggal duluan, saya nazak. Nah, tolong diaturkan apa saya Gus Basit ya. Anggap aja wasiat sekarang saya ini. Nah, dirham Allah, Allah, Allah.
Jangan bapak ajarin aku merokok. Hampus, matilah aku. Nanti dibilang, Pak Dirham, ini rokok. Matilah aku, astagfirullahaladzim. Ajarin nanti, Pak Dirham, Allah. Tapi kalau sudah jadi, Bu, kalau sudah jadi, dia marah diajarin gitu. Saya pernah ketemu gitu. Lakinu mau takum, ajarin orang, dia marah. Jangan, kata dia. Astagfirullahaladzim, kenapa? Saya bilang, darahku, dagingku, lidahku selalu menyebut Allah, katanya. Mak, terdiam saya. Gila kali orang ini. Hebat kan? Itu siapa itu? Jamaah Al-Khidmah yang selalu berzikir menyebut Allah itu. Nanti datang sendiri dia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.